Di awal film terlihat sekelompok anak muda sedang pesta minum torpedo di dalam mobil. Kemudian mereka istirahat sejenak karena merasa lapar sebelum sampai di pegunungan yang akan dijadikan tempat untuk berkemah. Lalu terlihat sepanjang perjalanan, pemuda bernama Makoto merekam semua aksi konyol teman-temannya. Setelah selesai makan, mereka semua kembali masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan menuju tempat yang ingin mereka kunjungi saat ini. Namun ketika sampai di perbatasan, Makoto bersama teman-temannya terpaksa jalan kaki karena harus melewati sebuah jembatan. Tanpa mereka semua sadari, seorang kakek tua aneh melihat kedatangan mereka di pinggir sungai. Kemudian setelah berjalan cukup jauh, mereka merasa sangat lelah. Lalu terlihat seorang kakek tua berdiri di tengah jalan. Tapi anehnya, ketika Takanori bertanya, kakek itu seakan-akan tidak mendengar Takanori. Teman-temannya pun tertawa karena Takanori terlihat sangat bodoh. Terlihat 3 boneka aneh berada di pinggir jalan, lalu mereka bertemu dengan 2 orang penduduk desa. Si kakek yang sedang menaiki kuda menawarkan bantuan dan mengajak mereka ikut ke rumahnya terlebih dahulu untuk beristirahat dan minum teh. Saat mereka semua mengikuti kedua orang tadi, si bapak yang naik kuda memberitahu rumahnya berada di pinggir jalan dan mereka bisa ke sana terlebih dahulu. Melihat keindahan desa ini, Takanori merasa kagum, berbeda dengan Kajiwara yang mengaku sangat benci pedesaan. Dan ketika sampai, mereka disambut 3 wanita cantik tanpa rasa curiga. Mereka semua langsung masuk ke dalam rumah. Tapi saat berada di dalam rumah, Makoto mulai curiga karena dia melihat ada makanan di meja dengan jumlah tepat untuk mereka semua. Padahal hanya Shinjiro yang mengetahui mereka datang ke desa ini. Melihat ada 2 gadis muda melayani mereka, Takanori bertanya, apakah kedua gadis itu adalah cucu Shinjiro? Shinjiro menjawab, bukan, dia sebagai pemimpin desa sangat dihormati oleh anak-anak muda di sini. Mendengar hal itu, Makoto sangat kagum kepada Shinjiro. Lalu ketika mereka semua makan, Takanori mengatakan belum pernah merasakan daging seenak ini. Mendengar hal itu, Shinjiro menyuruh dia makan yang banyak. Namun mereka sangat heran dengan ketiga wanita tadi yang hanya memakan sayuran. Shinjiro memberitahu mereka jika ketiga wanita itu adalah seorang vegetarian. Mereka pun tertawa mendengar perkataan Shinjiro. Melihat di luar sudah mulai gelap, Shinjiro menyuruh mereka menginap di rumahnya malam ini. Karena ban mobil kempes, mereka tidak punya pilihan dan akhirnya menginap di rumah Shinjiro. Walaupun salah satu dari mereka merasa curiga dengan keluarga Shinjiro. Mendengar kecurigaan Takanori terhadap Shinjiro, Makoto mengatakan mungkin kakek tua itu hanya mengalami gangguan jiwa saja. Tanpa mereka sadari, Shinjiro bersama 2 temannya sedang merencanakan sesuatu untuk mereka semua. Singkat waktu keesokan harinya, saat Makoto bangun, dia melihat Shinjiro bersama rombongannya seperti ingin melakukan ritual. Namun Makoto merasa heran apa yang akan dilakukan Shinjiro bersama rombongannya itu. Namun ketika dia ingin memberitahu teman-temannya, Makoto melihat kedua gadis kemarin datang dengan wajah aneh, menyuruh mereka semua ke ruangan tengah untuk sarapan. Dan ketika mereka sedang sarapan, Makoto bersama Takanori semakin curiga kepada keluarga Shinjiro. Lalu tiba-tiba, betapa kagetnya Makoto saat melihat Takanori ditusuk oleh istri Shinjiro. Setelah itu Takanori berusaha mencabut pisau yang berada di punggungnya. Lalu terlihat rombongan Shinjiro datang menembak Takanori dan menangkap mereka semua. Kemudian Shinjiro menyuruh mereka jangan melawan dan mengikuti semua aturan desa ini. Tapi sialnya, adik Kenichi yaitu Mitsuo dibawa oleh si Jamet untuk diperkaos.
Sedangkan yang lain dibawa ke sebuah tempat untuk melihat proses ritual yang akan dilakukan para penduduk desa yang dipimpin oleh teman Shinjiro. Lalu terlihat mayat Takanori dibawa ke tempat ini untuk dijadikan bahan ritual. Shinjiro pun mengatakan sebagian daging tubuh Takanori sudah dia ambil untuk dipersembahkan kepada dewa mereka yang bernama Obintawara. Bagaikan audisi MasterChef, Shinjiro memulai ritual dengan cara memasak daging Takanori. Setelah daging matang, dia menyimpan daging ini ke dalam kuil untuk dicicipi dewa mereka yaitu Obintawara. Selama Obintawara mukbang daging, teman Shinjiro mengatakan Nagomi ditunjuk oleh dewa untuk dijadikan makanan selanjutnya. Namun saat akan dieksekusi, Nagomi berhasil merebut pistol Shinjiro dan mengancam mereka semua sehingga teman-temannya bisa lari ke arah hutan. Tapi sialnya, Kenichi tertangkap sedangkan yang lain terus lari mengikuti arus sungai dan tiba-tiba kedua teman Makoto berhasil ditembak oleh Shinjiro sedangkan dia untuk sementara waktu melarikan diri dan selamat. Melihat semua teman-temannya sudah meninggal, Makoto merasa kesal. Dia berniat akan membalaskan dendam kepada semua orang yang berada di desa ini. Tapi ternyata anak Shinjiro berhasil menemukan persembunyian Makoto dan langsung menembaknya. Lalu gadis psikopat ini pergi ke perbatasan untuk menghabisi Keisaku yang sedang memperbaiki mobil. Sementara itu, di tempat ritual, Shinjiro kaget karena ternyata Kajiwara hanya pura-pura tertembak dan dia berhasil mengalahkan mereka yang ada di sana. Begitupun dengan Keisaku, dia berhasil mematahkan leher si gadis psikopat. Lalu Kajiwara dan Kenichi mempermainkan Shinjiro. Kajiwara mengatakan dia ingin membalaskan dendam neneknya yang meninggal karena dijadikan bahan ritual oleh Shinjiro dulu. Di tempat lain, Mitsuo tidak jadi diperkaos karena dia berhasil menghabisi si jamet bersama komplotannya. Singkat waktu saat malam tiba, kedua teman Shinjiro merasa sangat kesal karena banyak penduduk desa yang meninggal karena ulah Kajiwara. Lalu mereka mendapatkan telepon dari Kajiwara yang mengatakan semua penduduk desa akan dia musnahkan. Mendengar hal itu, si kakek-kakek ini menantang Kajiwara dan teman-temannya untuk berduel dengan mereka. Lalu terlihat Kajiwara bersama teman-temannya sedang mengatur strategi untuk besok. Namun mereka tidak takut sama sekali karena memang tujuan utama mereka datang ke tempat ini untuk menghabisi semua penduduk desa psikopat. Lalu keesokan harinya, mereka mulai menghabisi para penduduk desa satu persatu. Walaupun berstatus psikopat, penduduk desa ini tidak memiliki kemampuan baku hantam sehingga sangat mudah untuk dikalahkan. Dan seperti yang sudah mereka rencanakan, Mitsuo akan melawan istri Shinjiro, sedangkan Keisaku dan Kajiwara melawan si pria mulet bersamurai. Tanpa rasa takut, Kajiwara menerima tantangan si pria itu, namun di luar dugaan, ternyata psikopat mulet satu ini memiliki kemampuan bertarung yang cukup hebat sehingga Kajiwara kewalahan melawannya. Melihat hal itu, Keisaku merasa geram dan mengajak si psikopat mulet untuk bayuan dengannya. Sementara itu di jembatan, ketika istri Shinjiro ingin menghabisi Mitsuo, Naomi datang, tapi dia malah membantu Mitsuo. Ternyata Naomi adalah teman Kenichi yang terjebak selama 6 bulan di desa psikopat ini. Lalu mereka berdua bekerja sama untuk mengalahkan istri Shinjiro. Begitupun dengan Keisaku dan Kajiwara, mereka berdua bekerja sama untuk mengalahkan si psikopat mulet. Ketika sang psikopat lemah, Kenichi datang. Dengan mudahnya dia menembak perut psikopat ini sampai meninggal. Kemudian dia membantu Naomi dan adiknya untuk menghabisi istri Shinjiro.
Singkat waktu saat malam tiba, di tempat ritual terlihat sosok berbadan besar berteriak kelaparan. Lalu si Jamet datang mengadukan semua kekacauan yang dilakukan oleh Kajiwara kepada Obintawara. Namun sialnya, si Jamet malah dijadikan makanan oleh dewanya sendiri. Dan ternyata dewa yang selama ini mereka puja adalah manusia. Lalu di pagi hari terlihat saat Keisaku, Kajiwara, dan Kenichi sedang bersembunyi, mereka ditemukan oleh salah satu teman Shinjiro. Si kakek tua ini mengatakan mereka harus menyerah, jika tidak akan ditembak oleh bedil FF. Tapi ternyata Kajiwara lebih pintar, dia melemparkan bom ke arah si kakek tua ini sampai si kakek tua itu meninggal dunia. Kemudian saat Kajiwara bersama teman-temannya pergi ke arah hutan, mereka melihat seorang laki-laki berbadan besar sedang memakan rumput. Dia mengatakan namanya adalah Dewa Obintawara. Ternyata sejak kecil laki-laki ini diculik dan dianggap sebagai dewa karena sudah memakan daging kedua orang tuanya. Setelah memberitahu semua yang dia alami, Obintawara bertanya kemana para penduduk desa yang selalu memberinya makan dengan daging. Kajiwara mengatakan para penduduk desa sudah dia habisi. Mendengar hal itu, Obintawara ngamuk dan berniat menghabisi semua orang yang ada di sini. Dan tanpa diduga, Kajiwara tidak mampu mengalahkan Obintawara sehingga dia harus dibantu oleh teman-temannya untuk mengalahkan Dewa Gadungan ini. Dan akhirnya Obintawara pun kalah. Setelah berhasil membalaskan dendam neneknya, Kajiwara merasa sangat senang dan mengajak teman-temannya untuk berpesta. Singkat waktu, 1 minggu kemudian, terlihat Kenichi dan Kajiwara sedang video call. Tapi ternyata Obintawara dijadikan teman oleh Kajiwara untuk menuntaskan kasus kejahatan karena dia seorang polisi. Lalu film pun berakhir.